Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang topik integral lipat, atau disebut juga integral berganda, atau multiple integrals. Sebagaimana telah kita pahami dari pembahasan sebelumnya tentang turunan parsial dan fungsi multivariabel, kita kenal atau kita ketahui bahwa fungsi multivariabel yang misalnya terdiri dari dua variabel yaitu fungsi f, x, y, dapat dipahami sebagai suatu permukaan atau bidang dalam ruang. Sedangkan dari pemahaman kita tentang kalkulus satu variabel, bahwa untuk fungsi yang mempunyai satu variabel, misalnya fx, maka integral tertentu dari fx dapat dipahami sebagai luas daerah antara kurva tersebut dengan sumbu horizontal x dalam interval x tertentu. Dengan pemahaman yang sama, namun kita perluas, maka kita dapat memahami bahwa integral lipat 2 dari suatu fungsi multivariabel, yaitu integral f(x, y) dx, dy, menggambarkan atau memberi informasi atau dapat diilustrasikan sebagai volume ruang antara permukaan f(x, y) tersebut dengan bidang datar, yaitu bidang koordinat x, y. Ilustrasinya kira-kira seperti ini. Misalnya terdapat suatu permukaan sembarang yang mempunyai persamaan yang dinyatakan dengan fungsi f(x, y). dx, dy menyatakan luas persegi kecil pada bidang x, y yang panjang sisi-sisinya adalah masing-masing dx dan dy. Sedangkan untuk pasangan nilai x dan y tertentu, maka fxy dapat dipahami sebagai tinggi kolom yang dibentuk dari bidang datar ke permukaan fxy tersebut. Dengan demikian, fxy dikali dx dy berarti tinggi kolom dikali dengan luas permukaan kolom, yang artinya sama dengan volume satu kolom tersebut. Bila kemudian kita bayangkan ada banyak kolom lainnya di bawah permukaan tersebut dengan tinggi yang berbeda-beda, maka bila volume masing-masing kolom dijumlahkan, akan diperoleh pendekatan untuk volume ruang di bawah permukaan fxy tersebut. Dan jika kemudian kita pahami bahwa ukuran dx dy diambil cukup kecil, maka jumlah volume kolom-kolom yang dibentuk akan dapat menyatakan volume ruang di bawah permukaan fxy tersebut. Jadi dapat kita pahami bahwa integral lipat 2 dari suatu fungsi multivariabel fxy pada suatu daerah A di bidang xy menyatakan volume ruang di bawah fungsi fxy tersebut dengan batasan daerah yang dinyatakan dengan luasan A. Dan hal tersebut ditulis dalam notasi sebagai berikut. Selain dapat dipahami sebagai volume, integral lipat 2 atau double integral dapat juga diinterpretasikan sebagai luas suatu daerah yang dibatasi oleh kurva tertentu. Hal tersebut dapat kita pahami sebagai berikut. Misalnya, integral lipat 2 dari fungsi fxy dx dy. Jika kita ambil fungsi fxy nilainya sama dengan 1, maka artinya fxy berupa permukaan datar konstan dengan tinggi dari bidang datar sama dengan 1 satuan. Karena fxy sama dengan 1, maka integral fxy dx dy sama dengan integral dx dy. Dan karena tinggi kolom antara permukaan fxy dan bidang koordinat sama dengan 1, maka integral dx dy tersebut menggambarkan luas daerah yang dinyatakan dengan A tersebut. Dengan demikian, integral lipat 2 yaitu integral dx dy dapat juga dipahami sebagai luas suatu daerah. Kita dapat kembangkan pemahaman tersebut dengan melihat fxy sebagai fungsi bobot atau fungsi yang menggambarkan kerapatan suatu objek. Dengan memahami elemen persegi berukuran dx dy sebagai elemen luas permukaan dan fungsi fxy
sebagai fungsi kerapatan atau fungsi bobot yang menyatakan kerapatan suatu besaran fisis pada posisi tempat elemen luas dx dy tersebut berada, maka fxy dikali dx dy akan memberikan pengertian tentang nilai total besaran fisis tersebut di daerah persegi dx dy. Dan bila kemudian kuantitas fisis tersebut diintegralkan, maka akan diperoleh kuantitas total yang dimiliki oleh daerah yang mempunyai luasan A. Misalnya, jika fxy menyatakan fungsi rapat massa yang memiliki satuan massa per satuan luas, maka fxy dx dy akan memberikan informasi tentang massa total yang dimiliki oleh elemen persegi berukuran dx dy tersebut. Dan kemudian, bila diintegralkan, maka akan dapat diperoleh massa total permukaan yang dinyatakan dengan daerah luasan A. Dalam analisa persoalan fisis, bisa saja fxy menggambarkan fungsi kerapatan besaran lainnya. Misalnya rapat muatan atau bisa juga rapat energi atau rapat arus dan lain sebagainya. Jika sebelumnya telah dibahas tentang integral lipat 2, bagaimana halnya dengan integral lipat 3? Integral lipat 3 dapat diinterpretasikan sebagai hypervolume. Ini sulit mengilustrasikannya dalam gambar, tapi dengan mengembangkan ilustrasi dari integral lipat 2 sebelumnya, maka integral lipat 3 dapat dipahami sebagai volume dalam ruang dimensi 4 misalnya. Dan seperti halnya integral lipat 2 yang dapat dipahami sebagai luas, maka integral lipat 3 dx dy dz dapat dipahami sebagai volume dari suatu objek dalam ruang. Dan kemudian berarti integral lipat 3 fxyz dx dy dz dapat juga dipahami sebagai kuantitas total yang dimiliki oleh satu objek dengan kerapatan yang dinyatakan dengan fungsi fxyz tersebut.